pendamaian atas nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Imamat 17 ayat 11 ya Mikana ya. Iya, betul. Jadi nggak bisa Bu, hanya dengan darah orang yang tidak bersalah. Di dalam perjanjian lama dengan darah binatang, di dalam perjanjian baru Yesus disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lah, kan Ya, saya perjanjian lama itu gambaran daripada perjanjian baru. Ibu sendiri yang bilang nembus dosa pakai darahnya Tuhan Yesus. Ini Bukan yang saya yang bilang, Alkitab yang mengatakan demikian. Tadi saya sudah mengatakan korban pertama di Kejadian 3 ayat 21. Tuhan mengatakan untuk datang mendekat kepada Dia harus ada korban darah. Itulah sebabnya Kain dan Habel, persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Saya tanya sama Ibu, Kabil dan Habil di dalam Quran Ibu juga ada kan? Kenapa persembahan Habil diterima? 969 Ahlul Milal. Ibu tahu nggak Ahlul Milal? Bapak cukup jawab pertanyaan saya saja, Pak. Itu aja yang saya butuhkan. Iya, berarti ibu itu bingung padahal di agama ibu ada. Itu aneh kan? Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, channel Hati yang Gembira hadir untuk menyangkal dusta, menyampaikan kebenaran, agar kebenaran itu semua orang boleh menerima dan semua orang boleh menerima keselamatan. Dukung terus channel Hati yang Gembira ini dengan cara like, komen, serta share. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Tata Elos. Halo. Ya silakan Tata Elos. Langsung saja saya mau bertanya ya, nggak mau panjang lebar lagi. Iya. Begini ya Bu, saya mau ingin bertanya soal di Alkitab itu. Saya mau dengar langsung dari Alkitab bahwa siapa? Yesus yang menyuruh, bukan yang menyuruh ya, tapi Yesus yang sendiri berkata soal Kristen. Dan Yesus sendiri yang berkata untuk membangun gereja. Apakah ada? Yesus ngapain membangun gereja? Maksudnya dia mendirikan jemaat. Namanya eklesia, bukan membangun gedung. Saya mau tanya soal itu. Yesus nggak suruh bangun gedung gereja. Yesus mendirikan jemaat. Ya. Dan apakah Yesus ada singgung soal agama Kristen? Iya, Tuhan Yesus menyatakan ya. Yesus Tuhan menyatakan bukan untuk mendirikan agama, bro, tapi untuk menegakkan Injil Kerajaan Sorga. Saya tanya di sini, contohnya seperti ya di Islam soal baginda Rasul, jelaskan tentang Islam, jelas masjid dan apa pokoknya. Gini bro. Tapi kalau di Kristen saya nggak dengar soal itu. Oke. Yesus menjelaskan soal gereja atau Kristen. Iya, bukan nggak dengar bro, yang nggak tahu. Karena kan bro Islam kan? Iya. Oke. Bro tahu apa arti Kristen? Saya mau dengar langsung dari Alkitab Anda itu, mana itu santai baca ayatnya soal Kristen itu. Yesus langsung bicara soal Kristen sama membangun gereja itu. Pace, kau sabar, kau minum kah? Kau tenang dulu.
Tidak, saya tidak mau. Saya mau ingin langsung dengar, nggak makanya. banyak menyebar lagi. Yo, Cepat. santai. Ini kan kita bicara tentang agama, toh. Cepat. Kan kalian udah tahu soal itu. Masa banget ini orang. Kitab. Iya, Bukan kau maksa, minum saya mau ini. dengar langsung. Kamu minum ini kah? Ya Santai. udah nih. Santai Cepat. Mas, santai. Santai Kalau mau dulu. diskusi Iya, santai. saya ada yang timbul, Tenangkan, tenang. Aku bacakan ya Matius 16 ayat 18. Ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan Di terlepas mana di ada kata sorga. gereja di situ? Di mana ada kata gereja di situ? Jemaat itu artinya gereja. eklesia. Ya, I will build my church. Karena gereja itu bukan gedung, bro. Gereja itu ya kita. Kita itu eklesia. Nih aku bacakan jadi- bahasa Inggrisnya ya. Sebentar, aku bacakan bahasa Inggrisnya. Udah tahu. Sebentar, aku bacakan jelas. bahasa Inggrisnya. Udah, And I udah. also say unto Yang you, kedua, that thou art Peter, and upon this rock I Bentar will dulu. build Tailos, my... kamu diam dulu. Coba. Kamu diam ya. Kristen dulu. Kamu diam. Bentar, Mas. Tailos, diam dulu biar dibacain. Dijelaskan ya Mas, tenang ya, dijelaskan dulu satu-satu ya. Aku jelaskan ya. Ini Matthew 16. Ini Matius 16 ayat 18. And I say also unto you that thou art Peter, kamulah Petrus, and upon this rock I will build my church. Ya, saya akan membangun gerejaku. Kata jemaat atau gereja itu bukan bangunan, tetapi kita. Alkitab berkata, kita ini adalah bangunan Allah, disusun sebagai batu-batu yang hidup. Jadi ketika dikatakan membangun itu bukan membangun gedung. Pada waktu awal mula-mula kekristenan itu mereka beribadahnya bukan di gedung-gedung, mereka beribadah di sinagog, yaitu rumah ibadat Yahudi, karena kekristenan itu merupakan bagian daripada agama Yahudi. Makanya kitab kami dijilid jadi satu. Ngerti? Tambahin ya Bu Sofi. Mas, Kenapa kamu ketawa? Ya. Lucu. Sebentar, udah kenapa pindah. kamu ketawa? Pertama beribadah di Yahudi. Oh, iya, semua murid Yesus itu orang Yahudi, beribadahnya di sinagog. Wah, Pace, kok minum ini? Ini orang Kok minum uci kunsa kan? mabuk itu orang itu. Oh, ini saya Dijelasin tambahin gak sopan. dikit aja Bu Sofi. pepet kah? Ya, gereja itu Mas tahu nggak asal katanya Udah dari aku mana? turunin Bang. Gak tahu Soalnya dia, dia Bang. bukan Kok gak tahu. Di soalnya, mana Kristen juga nggak tahu. Itu bukan nggak bertanya itu mabuk. bisa Orang mabuk nggak boleh masuk dia. sini. Iya, church. Iya, church atau bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Latin gereja menjadi gereja, bahasa aslinya eklesia, itu bukan bangunan Eklesia, gedung. betul. Kita Mikana, Bang Jackie, ini kita ini adalah gereja. Iya. Ya, kalian tuh Jadi salah mengerti. Makanya kami kalau ibadah bisa di mall, bisa di mana, bisa di gudang, bisa di rumah, itu gereja. Ya, bukan bangunan. Jadi waktu Jadi kalian ini pelajaran SMA nih. Jadi begini, tuh, gereja itu asal kata dari Igorea, itu bait Allah. Bait Allah itu mana? Gereja itu bait Allah itu kita sendiri, tubuh kita sendiri. Ya sama ya, sinkron dengan yang katakan Bu Sofi tadi ya. Kita sendiri itu bait Iya, Allah kan kita itu. mengatakan kita ini batu-batu hidup yang disusun sebagai bangunan gerejanya Tuhan. betul. Kita ini tubuhnya Penakut katanya. Kristus. Saya malas naikin orang yang ini, yang apa ya, mabuk, Nggak jelas. Nyeleneh. menghujat, menyimpulkan iman Kristen, nggak boleh naik di sini ya. Ini Jadi, beda sama room lain. Jadi Kalau di room ketika- lain boleh menghujat Tuhan Yesus dibiarkan, ya di sini nggak boleh. Jadi ketika mereka, mohon maaf ya, ngeblow up gereja, ya, meledakkan gereja, menghalangi pembangunan gedung gereja, mereka pikir itu gedung yang sesungguhnya. Ya, mereka tidak tahu bahwa gereja itu bukan gedung. Gereja itu orangnya. Kalau membangun gereja itu tidak butuh duit. Membangun gedung gereja baru butuh duit. Karena gereja itu bukan berbicara gedung. Gereja itu berbicara orangnya. Makanya ada yang di ruko, ya, ada yang di mall, ya, disewa. Karena sesungguhnya esensi daripada gereja itu orang, bukan gedungnya. Ya, jadi kita lihat di Cilegon di mana dihalangi pembangunan gereja, seolah-olah mereka merasa dengan demikian mereka menghalangi orang-orang Kristen untuk beribadah di gereja. Sorry bro, itu gedung. Tapi gereja yang sesungguhnya itu adalah orangnya, seperti itu. Iya betul sekali. Dan itu ya sudah jelas. Matius 16 ayat 18, Tuhan Yesus sudah menyatakan yang tegas, dia akan mendirikan jemaatnya, gerejanya, kamilah. Ya, Tuhan Yesus sangat mengenal kami. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, aku memberikan hidup kekal kepada orang Kristen, ya, kepada pengikutnya.
Nah, mana ada kepastian yang kekal dengan tegas seperti itu? Hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, Ucu, Bu Guru, selamat malam. Oke, selamat malam. Silahkan kakak mau nanya apa? Ya, saya hanya mau bertanya, mungkin sekitar hanya 2 ya, karena kan gantian karena ramai juga saya lihat antrian. Iya, silakan kak. Yang pertama, Yesus itu Tuhan, Kakak. Oh, jelas sekali Tuhan dan Allah yang hidup maha kuasa. Silakan. Oke. Kalau dia Tuhan, menurut logika saya, kalau dia Tuhan itu kan, tak perlu untuk mengorbankan diri untuk orang-orang umatnya masuk ke surga. Cukup dia berkata, kamu masuk surga. Ya masuk surga, siapa yang berani mau melawan Tuhan? Jadi kalau menurut saya tidak perlu repot-repot untuk mengorbankan diri. Kan dia Tuhan, Kak. Siapa yang mau berani melawan Tuhan? Yes, Jadi betul. dia dibunuh berarti dia bukan Tuhan. Betul. Tapi larinya bukan ke bunuh dulu, Bu. Kalau Ibu bilang Tuhan Maha Kuasa, maka sebenarnya kan dia independen dengan segala keputusannya. Itu terserah Tuhan, kan gitu, Bu ya? Iya. Kalau dibilang masuk, tidak, kan begitu ya, Bu ya? Maka kalau Tuhan mau jadi manusia, kita mau bilang apa, Bu? Kalau itu keputusannya. Gimana? Kalau Ibu mengatakan Tuhan itu independen, kalau dia bilang masuk, tidak, kan dia Maha Kuasa. Iya. Artinya keputusan itu semuanya dari Tuhan dan itu adalah independen dengan segala keputusannya dia. Dia tidak dipengaruhi siapapun, betul nggak Bu? Iya. Karena dia yang berkehendak. Nah, di dalam kekristenan, Tuhan berkenan dan berkehendak datang menjadi manusia. Kami bisa apa? Karena bukan kami yang request dia jadi manusia, Bu. Tuhan jadi manusia dong. Bukan kami yang request. Dia yang datang. Jadi kami bisa apa? Kalau Ibu katakan itu tidak masuk logika, loh, memang Tuhan itu bukan kita pakai logika, tetapi dia melampaui logika. Kita yang agak sulit menerima ini kalau kita menggunakan ukuran logika manusia yang terbatas. Ibu tadi sudah benar, karena Tuhan itu bisa melakukan apa saja. Kami yes dan amen. Maka waktu dia menjadi manusia, itu kami nggak minta, Bu. Kami nggak pernah request itu. Dia menjadi manusia. Karena apa? Ternyata sejak dalam perjanjian lama, Allah ini menyatakan diri. Gitu loh, Bu. Ya, kami nggak pernah minta. Kepada Abraham dalam Kejadian, Allah pernah menampakkan diri dalam rupa manusia. Jadi Allah menampakkan diri dalam rupa manusia, itu bukan yang pertama kali. Loh, Tuhan kok datang jadi manusia? Apa-apaan ini? Loh, dia yang mau. Gitu loh. Jadi karena dia Maha Kuasa, sesuai dengan apa yang Bu sampaikan, dia menjadi apapun, kami nggak pernah ngikut, Bu. Kami nggak pernah request gitu loh. Dia yang mau. Terus kita bisa bikin apa? Sebab dalam perjanjian lama kita melihat Allah mampu menyatakan diri melalui firman yang menjadi sesuatu. Kepada Abraham dia datang sebagai manusia. Kepada Musa dia datang seperti semak belukar yang menyala api. Kepada bangsa Israel seperti tiang awan, tiang api. Kami bisa apa? Karena dia yang mau. Begitu loh, Bu. Ya, logikanya itu yang saya mau sampaikan kepada Ibu. Berarti Tuhan punya mekanisme sendiri. Dia punya pendapat sendiri. Yes. Betul. Dia yang berkehendak. Kami nggak pernah request, Bu. Sekali lagi seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk pengampunan dosa itu perjalanannya panjang sekali sebab itu berbicara mengenai korban darah. Ya, karena di dalam darah ini ada nyawa. Sebab Allah mengatakan bahwa pada hari kau memakannya mati. Ya, dan itu harus dilaksanakan, harus digenapi. Makasih. Contohnya saya bawa misalnya Ibu Ucu Muslim, Bu ya. Iya. Muslim misalnya gini, Bu. Muslim. Nabi Adam kan ada di sorga dulu ya, Bu ya. Iya, benar. Nah, kemudian Adam itu memakan buah kuldi yang dilarang, betul Bu ya? Yang dilarang itu berdosa nggak, Bu? Salah nggak itu? Ya berdosa karena betul. Karena ini apa? Nggak tunduk sama perintah Allah karena termakan hasutan dari setan. Ya, Halo? perintahnya jangan makan tapi dia makan gitu, Bu ya? Betul. Ya, halo. Nah, kemudian waktu Adam makan itu dia berdosa. Setelah dia berdosa, dia mohon ampun nggak kepada Allah, Bu, supaya diampuni? Ya, dia mohon ampun, tapi kan ampunannya kan malah diturunkan ke bumi. Oke. That's good. Maksud saya begini, Adam bersalah dan berdosa.
dia memohon ampun, dia memohon ampun. Diampuni nggak sama Allah? Diampuni. Tetapi kenapa dia diturunkan ke bumi? Kalau seandainya hanya diampuni, ya wes diampuni. Sekarang Adam masih ada di sorga sekarang. Kenapa Adam diturunkan ke bumi, padahal aturan untuk menurunkan Adam di bumi itu tidak pernah dikatakan sebelum kejadian itu terjadi. Contoh, maksud saya begini, kalau Alkitab mengatakan, kamu jangan makan ya, sebab pada hari engkau memakannya, kamu pasti mati. Artinya sebelum kejadian sudah dikasih tahu, jangan makan, kalau makan mati. Ya. Nah, tetapi di dalam kitab Ibu misalnya saya sampaikan, tidak ada aturan yang Allah katakan, Adam jangan makan, kalau makan kamu kuturunkan. Allah nggak pernah ngomong gitu. Tetapi Ya, tahu-tahu ada Adam jangan mendapatkan konsekuensi yang dia tidak ketahui, yaitu turun ke bumi. Kalau diampuni, kenapa Adam tidak dibiarkan saja di surga, Bu? Silakan. Karena tadi dia harus ini kan, harus menebus kesalahan dia. Nah, yang saya pertanyakan ini, kenapa yang Yesus ini sudah Tuhan, kenapa repot-repot untuk menembus kesalahan orang? Jadi enak dong, umatnya bisa buat salah, Boleh kan ada yang aku- nebusin. Bentar. Belum nangkap. Boleh aku kasih Oh iya, tambahan? boleh. Sambung. Saya kasih Ibu satu ayat ya. Mazmur 138 ayat 2. Di dalam Mazmur 138 ayat 2 dikatakan begini, Bu. Allah kita itu tidak terbatas sampai dia berfirman. Di dalam Mazmur 138 ayat 2 dikatakan, Allah kita itu menempatkan firman atau perkataannya itu di atas namanya sendiri. Mazmur 138 ayat 2, Allah berkata, dia tidak terbatas sampai dia berfirman. Ketika Allah itu berfirman, dia itu seakan-akan seperti membuat pagar di sekeliling dirinya. Bahkan dia sendiri tidak bisa melanggar firman-Nya. Allah berkata, kalau kamu tidak setia, aku tetap setia. Sebab aku tidak mungkin melanggar firman-Ku sendiri. Begitu kuatnya firman Allah, itu bahkan Allah sendiri tidak bisa, istilahnya merubah firman-Nya sendiri, nggak bisa. Firman yang keluar dari mulut Allah kita, sebab Allah kita di dalam Alkitab itu adalah seorang raja, maka setiap firman yang keluar dari mulut Allah kita itu menjadi satu hukum yang berkekuatan tetap, mutlak, mengikat, dan kekal, gak bisa dibatalin. Tadi Bang Jeki sudah mengatakan di dalam Kejadian 2 ayat 17, Allah kita berfirman, dia membuat satu hukum, Bu, namanya hukum dosa dan hukum maut di dalam Alkitab kita. Allah berkata kepada Adam, pada hari kamu makan buah dari pohon pengetahuan, sebentar Bu, supaya Anda tahu, nih Anda tuh kehilangan kitab Taurat, Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Ya, Anda itu cuma tahu episode 4-nya aja, makanya Anda kebingungan. Ya, di dalam Alkitab kita, Tuhan menetapkan, ya, terus Mikana aku nggak bisa jelasin, terserahlah, silakan aja deh. Ya, Kakak Ucu, tolong didengar sebentar biar sama Kak Sophie. Iya. Jadi supaya kakak tahu apa alasannya kenapa Tuhan sampai datang dalam rupa manusia dalam menebus kita. Oke, silakan Kak Sophie. Ketika Tuhan menetapkan satu hukum namanya hukum dosa dan hukum maut, ya, di dalam Alkitab kita dikatakan upah dosa adalah kematian. Tuhan mengatakan pada hari kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat pasti kamu mati. Itu hukum. Dan Adam melanggar hukum ini sehingga Tuhan berkata pada hari kamu pasti kamu mati. Tetapi karena begitu cintanya dia kepada Adam, pada waktu Adam itu harusnya mati pada saat itu juga, Tuhan menggantikannya dengan korban binatang. Ibu baca tuh Kejadian 3 ayat 21. Di dalam Kejadian 3 ayat 21, Tuhan membunuh binatang dan pakaiannya dan kulit binatang itu dipakaikan kepada Adam. Itu adalah korban pembunuhan pertama. Nah, sejak saat itu semua manusia untuk datang mendekat, karena kata korban itu bukan artinya objek penderita, korbanot itu artinya datang mendekat atau to draw near to God. Untuk kita bisa korban atau datang mendekat kepada Tuhan harus ada korban darah, Bu. Itulah sebabnya Habel dan Kain di dalam Kejadian 4 mengorbankan korban persembahan kepada Tuhan. Korban persembahan Habel yang berupa darah dari anak domba itu diterima sama Tuhan. Tapi korban Kain ditolak karena Kain mempersembahkan korban dari hasil tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Ibu nggak tahu hal ini semua karena ibu nggak pernah baca kitab Taurat kita. Ya. Nah, ketika Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 menyerahkan kepenguasaan bumi ini kepada manusia, dia tidak bisa langgar firman-Nya. Tadi saya sudah mengatakan di Mazmur 138 ayat 2, ketika Tuhan sudah berfirman, sekali dia berfirman, itu bahkan dia sendiri nggak bisa langgar firman-Nya. Dia telah memberikan ketuhanan, kepenguasaan bumi ini kepada manusia.
Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan upah dosa adalah maut, itu hukum yang telah ditetapkan Tuhan di Kejadian 2 ayat 17, maka semua manusia dari sejak zaman Adam itu takluk kepada maut. Tuhan punya dilema di sini. Di satu sisi, dia begitu mengasihi kita, dia tidak ingin anak-anaknya itu terhilang kepada kerajaan maut di bawah kuasa iblis. Tapi di sisi lain, manusia tidak mungkin keluar dari maut. Karena Tuhan membuat satu hukum. Upah dosa adalah maut. Dia membuat hukum dosa dan hukum maut. Lalu apa cara Tuhan? Tuhan mengutus anaknya yang tunggal yang tidak punya dosa. Maka di dalam Quranmu dikatakan Isa Al-Masih itu anak yang suci. Kenapa dia suci? Karena dia harus menjadi penebus dan pengganti dosa kita. Dan Tuhan menetapkan satu hukum namanya nyawa ganti nyawa atau darah ganti darah. Sebentar, Tuhan menetapkan satu hukum namanya darah ganti darah atau nyawa ganti nyawa. Sehingga kita itu tidak bisa ditebus, Ibu, dengan cara amal. Kita tidak bisa ditebus dengan emas. Kita tidak bisa ditebus dengan apapun, hanya dengan darah orang yang tidak bersalah. Ibu, dosa itu bisa ditebus secara amal. Saya setuju itu. Tapi bukan nggak bisa. Dosa tidak bisa Nggak ditebus bisa dengan amal. pakai apal. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, dosa tidak bisa ditebus dengan pakai amal. Halo? Macet Kak Mikana, nggak ada suaranya. Suaramu hilang, Mikana. Halo? Ya lanjut Bu, lanjut. Ya, kalau yang itu kan penembusan dosa dengan amal, kalau itu mungkin bisa terjadi. Tapi kalau dosa kita ditebusin sama orang lain, itu yang tidak masuk akal. Apalagi yang nebusin ini Tuhan. Lah jelas-jelas Baik, saya jawab. Repot. Baik, begitu. Saya jawab. Di dalam Quran Ibu dikatakan bahwa orang berdosa tidak bisa menjadi penebus atau penanggung orang berdosa lainnya, betul? Iya. Iya, karena kenapa? Karena saya sudah mengatakan berkali-kali, Bu, yang namanya dosa di dalam Alkitab kita itu berhutang. Yang namanya hutang apa? Hutang darah kita sama itu, sebentar. Hanya bisa membantu kita pada saat kita meninggal untuk menembus dosa. Tidak, sama sekali. Amal kita tidak bisa menembus dosa. Sebentar, saya jelaskan sama Ibu ya. Mengapa Al-Quran Ibu mengatakan bahwa orang berdosa tidak bisa menjadi penebus atau penanggung orang berdosa lainnya? Karena orang berdosa itu pada dalam Alkitab kita prinsipnya berhutang. Mikana utang 500 juta sama Tuhan. Saya utang 2 miliar sama Tuhan. Fernando masih utang. Jackie sendiri masih utang. Ibu masih utang. Bagaimana mungkin saya masih utang bisa bayar utangnya Ibu? Bagaimana Ibu orang berdosa masih utang sama Tuhan bisa bayar utangnya saya? Yang bisa membayar utang dosa kita adalah orang yang tidak punya utang alias orang yang tidak punya dosa. Itu prinsip di dalam Alkitab. Makanya di dalam Alkitab kita, pada zaman dahulu sebelum Yesus datang, mereka itu mempersembahkan anak domba yang tidak bersalah dan tidak bercacat setahun sekali. Satu keluarga satu domba. Lalu ketika domba itu sudah diperiksa oleh imam besar, anak domba ini tidak bercacat, tidak bercela, maka orang itu harus meletakkan tangannya di atas kepala anak domba itu untuk mengakui semua dosa-dosanya. Begitu juga kalau bangsa Israel yang berdosa, mereka mempersembahkan lembu. Lalu para imam itu meletakkan tangannya di atas kepala lembu ini dan mengakui semua dosa-dosa bangsa Israel. Sehingga dosa-dosanya pindah kepada domba tersebut, segala kutuknya pindah kepada domba tersebut dijadikan korban sembelian. Ada 5 korban kalau Ibu baca di Imamat 1-7. Ibu baca ada 5 korban di situ. Ya. Nah, Tuhan menetapkan satu hukum, Tuhan mengatakan begini, aku telah memberikan kepadamu darah ya sebagai pendamaian atas nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Imamat 17 ayat 11 ya Mikana ya. Iya. Betul. Jadi nggak bisa Bu hanya dengan darah orang yang tidak bersalah. Di dalam perjanjian lama dengan darah binatang, di dalam perjanjian baru Yesus disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lah, kan perjanjian lama itu gambaran daripada perjanjian baru. Ibu sendiri yang bilang nembus dosa pakai darahnya Tuhan Yesus. Ini bukan yang saya yang bilang, Alkitab yang mengatakan demikian. Tadi saya sudah mengatakan korban pertama di Kejadian 3 ayat 21. Tuhan mengatakan untuk datang mendekat kepada Dia harus ada korban darah. Itulah sebabnya Kain dan Habel, persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Saya tanya sama Ibu, Kabil dan Habil di dalam Quran Ibu juga ada kan? Kenapa persembahan Habil diterima dan persembahan Kabil ditolak? Di dalam Quran Ibu kenapa alasannya? Saya mau tahu. Kan yang mana ada? Masa ada? Hanya untuk Kain dan Habil. Ada. Orang yang orang Islam. Iya, saya tanya di dalam Quran Ibu
Kabil dan Habil, saya saja. tanya di dalam Quran Ibu, sebentar Bu, sebentar Bu. Pertanyaan saya, Bu. Kenapa Tuhannya Ibu kan repot-repot tanya, menganut dosa orang-orang? Kan dia Tuhan, Iya, cukup karena- berkata kamu masuk surga ya masuk surga, enggak perlu repot nggak untuk bisa Bu, me- nggak bisa. Allah kita itu Mengatakan tidak bisa, Allah kita tidak bisa membatalkan perkataannya sendiri. Kan tadi sudah mengatakan, dia sudah membuat hukum di dalam taman dia dan namanya hukum dosa dan hukum maut. Dia sudah berkata kepada Adam, buat pada hari hukum. kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat ini, kamu pasti mati. Itu nggak bisa dilanggar, Bu. Ada perjanjian baru. Nah, siapa yang membuat perjanjian lama dan siapa juga yang membuat perjanjian baru? Jangan ke sana dulu, Bu. Jangan ke sana. Jangan Gini, ke sana gini, dulu, Bu. Ibu ini belum jelas mengenai Iya. korban darah tadi. Ibu Betul. jawab dulu pertanyaan saya. Ya, Mungkin tadi saya begini sudah dulu, jelaskan. Bu Sofi, begini dulu. Mungkin pengertiannya yang salah. Begini, saya tanya dulu sama Ibu. Menurut Ibu mengadakan kurban, umat Islam mengadakan kurban itu buat apa? Dan itu budaya dari mana? Bapak enggak usah nanya ke saya, kan room ini kan untuk saya bertanya ke Bapak. Jadi Iya, Bapak cukup menjawab Maksudnya begini, pertanyaan supaya saya. sinkron ya. Tadi Ibu tadi itu udah menjelaskan isi dari perjanjian lama, Bu. Ibu Sofi tadi itu udah Itu saya menjelaskan ngerasa itu enggak nyambung. intinya. Tapi Ibu Tadi nggak gini nyambung. loh. Kenapa? Iya, Karena sebentar. konsep yang Ibu Ya, benar. pahamkan, Ibu yang Nanti baru saya- Ibu nanti pahami saya bawa mengenai hal korban itu beda dengan kita, Bu. Ya, nanti Nah, saya bawa hal yang Ibu harus sama. mendengarkan apa Iya, perkataan betul. tadi. Ya, Jadi jadi gini, tadi Bu, menurut Ibu- tadi ya sudah dikatakan Bu Sofi, yang tidak berdosa tidak boleh menebus orang berdosa lainnya. Itu intinya. Nah, Ibu tahu tidak bahwa di agama Islam juga ada konsep penebusan, Bu. Bedanya Tidak ada. korban ibu adalah Nasrani dan Yahudi. Nah, itu lebih aneh lagi. Seharusnya Ibu lebih bingung karena itu. Sebab manusia tidak ada yang tidak berdosa, semua berdosa. Artinya semua berhutang. Kalau semua Ya, berhutang, memang semua berdosa tidak. tapi ditanggung oleh diri sendiri masing-masing. Oke, Bukan sekarang- Tuhan yang Nggak bisa. Oke, Bagaimana oke. mungkin kita Bu ini Sofi, berhutang bisa bayar utang? Dari mana bayar utangnya? Oke, jadi gini, nggak apa-apa. Ibu nggak tahu ya, di dalam Islam juga ada konsep seperti itu, Bu. konsep apa? Konsep mengenai penebusan dosa, penebusan dari api neraka. Tetapi bukan ibu, bukan kambing domba, tapi manusia. Ibu tahu nggak itu? Nah, ada penembusan Saya dosa buka ya, di Bu, ya. Islam. Oke, saya buka Bu ya. Di dalam Sahih Muslim 4969, Ahlul Milal. Ibu tahu nggak Ahlul Milal? Bapak cukup jawab pertanyaan saya saja, Pak. Itu aja yang saya butuhkan. Iya, berarti ibu itu bingung padahal di agama ibu ada. Itu aneh kan, Bu? Coba nanti teman-teman cek ya di dalam hadis Sahih Muslim 4969. Saya bacakan. Ini hadisnya singkat, Bu. Saya bacakan ya. Begini. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Tahlah bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak hari kiamat, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ibu pernah baca itu enggak? Gimana Waduh. saya ini? Saya ini hanya Ya, butuh memang- penjelasan yang saya tanyakan. Memang kalau nggak tahu tinggal ketawa aja, Bu. Memang di dalam hadis Musnad Ahmad ya 18839 itu hadisnya riwayatnya sama, Bu. Ya, bagaimana mungkin kalau Ibu tadi mengatakan yang tidak berdosa menebus dosa yang berdosa, ya, itu tidak masuk akal. Masuk akal sekali karena dia tidak berdosa. Sekarang bagaimana mungkin Yahudi dan Nasrani menjadi penebus ibu orang Islam dari siksa api neraka? Harusnya bersyukur Ibu kepada Ahlul Milal ini, kepada orang Yahudi dan Nasrani. Tanpa mereka, Ibu tidak punya penebus dari siksa api neraka. Bisa nggak Ibu baca itu? Saya nggak bohong, Bu. Saya nggak bohong. Silakan teman-teman cek. Ya, seperti itu. Nah, bingung nggak itu? Sebenarnya ibunya harus bingung. Gitu. Saya hanya bingung dengan yang pertanyaan saya. Kok Tuhan mau mengorbankan diri sendiri? Iya, Padahal- Kak Ucu. Suaraku Aduh, jelas enggak sih? dijelasin. Suaraku Benar. jelas enggak ya? Kak Ucu, kenapa harus Tuhan yang menebus kita? Karena enggak ada yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan. Siapa coba?
nabi, malaikat bisa menebus kita dari hukum Tuhan? Bisa nggak, Ya, kakak? karena dia Bisa, sudah. kakak? Jadi harus saja langsung silakan masuk kan Tuhan, siapa berani? Bukan mau siapa yang melakukan? bisa menebus kita dari hukum bisa. Tuhan. Siapa yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan? Nggak bisa, dia nggak bisa batalin hukumnya. Dia nggak bisa menyangkali firman-Nya. Siapa yang bisa? Ada yang setara dengan Tuhan? Kita harus mati. Iya. Upah dosa Keadilan adalah Tuhan maut. itu betul. Tuhan sudah tetapkan itu. Keadilan Tuhan Saya- itu saya- kita harus mati kekal saya- selamanya karena dosa kita. Jadi begini ya, saya mau ini Bu. Bu, dalam kepercayaan orang Kristen atau Yahudi, orang yang masuk ke surga itu harus suci, Bu, tidak berdosa, Bu. Nggak mungkin orang orang berdosa itu masuk ke surga, ya. Iya, Bagaimana darahnya itu bisa- harus suci. Ya, bagaimana orang bisa masuk ke surga dengan kekotoran? Kotor surga itu, Bu. Jadi intinya dosa itu hanya bisa diampuni atau dihapuskan oleh Allah. Allah yang benar gitu. Nah, Ya. bisa diampuni dan dihapuskan, berarti tidak perlu mengorbankan diri dong. Loh, ini Harus Ibu, ada salah darah, Bu. pengertiannya. Harus ada Ya. pengorbanan. Betul. Ibu sebenarnya saya balik lagi ya. Ibu kenapa melakukan namanya kurban setiap tahun itu? Coba Bapak Ibu jelaskan kenapa, Bu? Itu ajaran dari mana ya? Ajaran Yahudi apa ajaran dari siapa? Kalau Korban berkurban itu kan dagingnya mau dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Nah, kalau yang Tuhannya yang berkurban, memang dagingnya mau dibagikan ke siapa? Jadi bagi-bagi rezeki gitu ya, Bu ya. Jadi korban itu ya. Sebentar. Nah, itu yang salah, Bu. Itu yang salah, Bu, ya. Dari konsep Yahudi sendiri, bentar Bu ya, Bu Sofi, bentar. Dari konsep pengajaran Yahudi pun yang namanya milah Ibrahim yang Ibu percaya, itu darahnya korban itu ya. Kalau dalam Yahudi itu harus lembu sapi yang tidak bercacat, tidak berbintik, ya, sangat suci lah, ya, bagus lah itu. Itu yang dikorbankan darahnya untuk menghapuskan dosa orang pada saat itu gitu. Ya, jadi salah pemahaman Ibu, itu salah pemahaman. Korban yang Ibu lakukan, orang Muslim lakukan setiap tahun itu bukan korban yang dilakukan oleh milah Ibrahim yang Ibu percaya itu. Milah Ibrahim itu ataupun yang namanya Yahudi ya, itu tidak melakukan yang namanya korban seperti Ibu bilang, bagi-bagi rezeki, bagi-bagi daging, bukan seperti itu. Ya, jadi salah apa? Makanya Ibu harus belajar. Itu yang dikatakan Bu Sofi itu runtutan dari cerita mengenai Taurat. Makanya dibilang kali Ibu itu kehilangan Taurat. Ya, kehilangan perjanjian lama, kehilangan kitab yang diyakini orang Yahudi. Tuh. Makanya Ibu harus belajar dulu, baru rentetannya tahu. Oh, kenapa bisa sampai Tuhan itu disalibkan? Kenapanya bisa dosanya menghapuskan dosa? Begitu dulu. Silakan Bung Jeki. Ya, Kak Sofi tadi mau bilang apa tadi? Silakan. Ya, saya tambahin ya, Bu ya. Tadi Ibu harus pertama ngerti dulu bahwa yang namanya Allah itu tidak bisa membatalkan hukumnya sendiri. Ya, ketika dia sudah membuat satu hukum namanya hukum dosa dan hukum maut, itu nggak bisa dicabut, Bu. Dan oleh karena kita melanggar hukum Tuhan, maka kita ini semua harus mati. Itu yang Ibu harus tahu pertama kali. Jadi yang menebus kita siapa? Orang yang nggak punya dosa. Di bumi ini nggak ada, Bu, yang nggak punya dosa. Dia mengutus anaknya yang tunggal. Di surga ada yang nggak punya dosa, tapi bukan manusia masalahnya. Sehingga dia mengutus anaknya untuk menjadi manusia, untuk menebus kita. Makanya Yesus berkata begini tadi, kalau Ibu mengatakan kalau Tuhan darahnya siapa udah dibagi-bagi, betul. Yesus berkata begini, inilah ketika dia di malam Paskah. Nah, ini Ibu aja Paskah nggak ngerti. Karena Paskah itu di dalam kitab Taurat Musa wajib dirayakan. Yesus mengatakan Paskah itu wajib dirayakan. Ada 7 perayaan di dalam Alkitab kita yang wajib dirayakan. Ibu nggak tahu Paskah, ya? Di dalam Paskah itu Yesus itu memegang roti, dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, makan, dibagi-bagi tubuhnya. Karena tubuhnya ini dikorbankan bagimu. Dan Yesus memegang cawan anggur, dia berkata, inilah cawan darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lalu beberapa jam setelah itu Yesus disalibkan. Ibu nggak tahu Paskah, makanya saya mengatakan sabar kalau mau tanya sama Sofiatul, karena Anda cuma tahu episode 4 kitab Quran, Anda bingung.
Kenapa Tuhan jadi manusia? Kenapa harus ada Yesus mengorbankan darahnya? Itu semua jawabannya ada di dalam kitab Taurat Musa. Makanya Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, kamu juga pasti nggak akan percaya apa yang akan kukatakan. Karena Musa menulis tentang aku. Dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Lukas 24 ayat 44-45, Yesus berkata, haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku. Mulai dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ibu Pasca nggak tahu. Saya tanya kenapa Kain dan Habil, persembahan Habil diterima, persembahan Kain ditolak, ibu nggak tahu. Karena Ya di kan? sini Karena saya ibu merasa kehilangan tidak makna kitab menjawab. Taurat. Jadi silakan pertanyaan orang yang selanjutnya saja, Kak Mikana. Terima Betul. kasih, Kak Oke, Mikana. baik PR Ya buat nggak apa-apa ya, Kak, kita PR sudah menjelaskan ya Kakak. baik PR buat Ibu Ucu si Bu Guru ya. Ibu tanya, Aduh, makasih kenapa makasih. persembahan Udah dikasih. Habil Banyak. persembahan Habil diterima, kenapa persembahan Kain ditolak? Dan langsung dapat musik-musik. Iya betul Kak Ucu. Kita sudah menjelaskan ya buat Kak Ucu. Ya memang karena kakak belum paham tadi yang seperti dibilang Kak Sofi, nggak paham tentang Taurat, ya kami maklum sih itu. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kakak hikmat untuk mengerti apa yang sudah dijelaskan. Oke, makasih ya Kakak Ucu sudah bertanya. Salam sehat Sebentar, selalu buat Kak kakak Mikana, ya. Kembali, Kak Mikana, Kak sebentar. Mikana yang cantik, Bu Ucu, Udah Bu Ucu, ya nanti coba Ibu tanya kenapa kurban itu harus dilakukan. Itu aja lu ya dari saya. Kurban yang di dalam Islam itu dilakukan setiap tahun, itu kenapa? Itu aja. Bingung Bu Sofi kalau menjelaskan mereka itu kan menjelimet. Biasanya kalau menarik mereka itu dari Al-Qur'annya dulu, dari pengertian mereka. Kalau kita tarik langsung ke perjanjian lama, itu mereka waduh, jumpalitan mereka untuk memahami. Gitu. Iya, oke. Selamat malam Aregos 21. Aregos. Selamat malam Aregos. Udah tidur kali ya. Eric Meyer ini Bang Cipto ya? Selamat malam Ji, apa? Yes. Halo Kak. Halo. Ya silakan, mau nanya apa saudaraku? Aduh, udah terlalu banyak tadi pertanyaan Kak. Jadi aku cuma tertarik dengan masalah korban tadi ya Kak ya, yang Kain dan Habil atau Kabil dan siapa namanya? Kabil dan Habil. Kain dan Habel, ya. Nah, kan kalau di Muslim Kak Habil dan Kabil kan. Nah, pertanyaannya gini Kak, itu di mereka memberikan korban itu, persembahan itu dasarnya apa ya Kak? Kan sudah diajarin Tuhan waktu di Taman Eden. Ini karena ini Muslim apa perspektif Kristen? mana? Perspektif Ya, mana Ji. ini? Tanya Kamu dulu. Kristen, Islam? Aku Kristen Tauhid Kak. Kristen Tauhid. Ada. Apa itu Kristen Tauhid? Kok ketawa sih Bang Jeki? Iya. Mas begini Mas, kalau kamu yang Islam Muslim ini itu kali ya? Aku Muslim Trinitas. Kamu Muslim is- Trinitas. Islam karismatik kali. Jadi aku Kristen Tauhid Kak. Ya, kamu Apa Kristen ini Tauhid Kristen kan? Aku Tauhid? Muslim. Nah, Tapi aku tadi Muslim ngelanjutin. Trinitas aku. Makanya aku ngelanjutin pertanyaan dari Ibu Cucu tadi ya kan. Nah dia kan sampai ke masalah Adam tuh, aku jadi tertarik tuh masalah anak-anaknya Adam. Apa sih yang mendasari si Kabil dan Habil itu memberikan korban persembahan gitu loh? Itu loh yang jadi Loh. pertanyaan aku. Kamu Muslim. Aku Kristen. Oh, tadi kata Kristen Tauhid. Nggak ada, kalau di dalam Islam nggak dijelasin. Oh nggak Kenapa dijelasin. persembahan Habil diterima, persembahan Kabil ditolak juga nggak dijelasin. Mereka nggak tahu.
kalau menurut cerita Islam kan gini Kak, kalau aku nggak salah ya, ini kan Bentar-bentar, perspektif. kalau kamu bukan Islam, nggak usah ya, biar kita naikkan yang bertanya aja. Ya ngapain kamu menjelaskan kitab orang? Soalnya yang naik dulu siapa ini? Oh Ya gitu Ji ya. ya, kalau kamu nggak bertanya, nggak usah naik. Di sini Tadi aku yang bertanya, ya bertanyanya kamu tentang apa coba? ya masalahnya kan Alkitab ini kan bisa dibilang cukup rumit ya, kayak aku bingung juga mau nanyain apa di Ya memang Alkitab. harus perlu hikmat dari Tuhan Yesus. Kalau kamu Nah, ingin contoh mengertinya, begini lah, Kak. mintalah hikmat dari Tuhan Yesus. Memang Nah, contoh nggak bisa sembarangan orang menafsir Alkitab. Untuk memahaminya harus diberikan hikmat sama Tuhan Yesus. Makanya orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus, lalu dia mau menafsir apa namanya, Alkitab, makanya semua itu dari mana Kak? amburadul. Hah? Iya, Apanya? jadinya kan kalau Kain dan Habil anak-anak Allah anak-anak Adam itu kan Kain dan Habil ya kan. Terus Habil aja dibunuh sama Kain. Terus beranak cucunya dari mana Kak? Iya, kamu bacalah Alkitab. Kan anak-anak Adam banyak, perempuan dan laki-laki ya. Ya biar kita ganti dulu sama yang lain ya. Kamu baca aja lah Alkitab itu. Oke lah Kak. Mm-mm. Selamat malam Sela. Ya silakan Sela. Halo, Ya halo. halo, apa bisa dengar? Ya bisa silakan. Oh ya, minta maaf sebelumnya Kak. Saya bukan dari Islam, Mm-mm. tetapi ini saya hanya mempunyai satu pertanyaan. Kalau mungkin Apa itu? ya apa bisa kesempatan lagi mungkin kita bisa berbincang lebih banyak. Apa pertanyaannya? Silakan. Sampai sekarang ini saya masih merasa bingung dengan apa namanya? Pertanyaan saya simpel saja begini. Kakak mungkin bisa jelaskan apa itu surga dan apa itu neraka? Ya ini kan diimani hampir di semua agama kan tentang surga dan juga neraka. Ya singkat saja ya. Ya surga itu adalah kerajaannya Tuhan Yesus ya. Makanya Tuhan Yesus menyatakan kepada Pontius Pilatus, kerajaanku tidak berasal dari dunia ini. Kerajaan dia berasal dari atas, yaitu kerajaan surga ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus ya. Neraka diciptakan bukan untuk manusia tetapi untuk iblis. Tetapi manusia diberi kehendak bebas, ya mau ikuti iblis apa mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, ya kita selamatlah masuk surga. Tapi kalau kita mengikuti iblis, tidak mau taat sama Tuhan Yesus, ya kita ikut iblis ke neraka nantinya gitu. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Bisa saya ini lanjutkan pertanyaan berdasarkan jawaban tadi? Iya, apa itu? Apakah surga itu diciptakan dan juga neraka itu diciptakan ya? Kalau neraka tadi sudah jelaskan apa namanya diciptakan. Suatu yang diciptakan artinya mempunyai batas waktu kan? Apakah Ya, saya baca Kolose 1 ayat 16 ya. Ya lanjutkan. Ya sebentar. Makanya kamu rajin baca Alkitab enggak sih? Kamu udah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Banyak Hah? sih. Justru kalau saya baca makanya saya menemukan pertanyaan ini. Iya, kamu sudah baca belum? Saya sudah baca tapi tidak menghafal semuanya. Hanya dari semua yang saya baca itu saya tidak menemukan atau belum menemukan secara pasti atau apalah. Mungkin masih semacam keraguan lah. Kolose 1 ayat 16. Ya, Karena surga di dalam diciptakan. Ini dalilnya ya. Karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Jadi sorga itu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Oke, sudah paham? Ya. Oke, kalau diciptakan
berarti surga itu berada di suatu tempat karena dia diciptakan ya, atau? Kita nggak tahu di mana surga itu. Iya, dalam dimensi roh namanya, di dimensi roh yang tidak kelihatan itu namanya dimensi roh. Ya, udah itu saja dulu ya. Cukup 2 pertanyaan ya. Silahkan nanti baca kitab lagi yang lebih banyak lagi saudaraku ya. Sabar. Apakah ini? Ya, kamu silakan baca Alkitab untuk memperdalam imanmu ya. Sebelum baca Alkitab berdoa dulu, minta hikmah dari Tuhan Yesus. Begini kakak, kita memang membaca Alkitab, sama-sama membaca Alkitab ya kakak ya. Justru karena kita skeptis dengan iman kita sendiri, itu kita membutuhkan orang lain. Kenapa kamu? Ya kamu baca aja berulang-ulang. Tidak bisa begitu. Begini kan? Oke. Kok tidak bisa begitu? Terus kamu mau mengenal Tuhan Yesus dari mana? Kalau membaca kitab. Gini kakak percaya kalau Tuhan itu hadir di setiap orang. Kakak percaya tidak? Kamu baca Alkitab, sudah paham? Ya, udah. Biar gantian sama yang lain dulu yang bertanya. Aduh, kenapa nih kakak? Kan sudah dijawab pertanyaanmu 2, kamu ini aneh. Iya kan. Maksudnya masih mau melanjutkan, bukan melanjutkan. Soalnya yang di bawah biar semua sempat naik. Gimana sih kamu ini Chelsea? Ya kamu baca Alkitab aja yang lebih banyak lagi. Soalnya banyak yang antri. Makanya orang Kristen jangan malas baca Alkitab. Oke, selamat malam Bang Irfan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Silakan Bang Irfan. Ini saya cuma agak bingung mau bertanya ya, karena kalau mau berdebat kita nggak akan nemu, karena memang. Iya, bertanya saja Bang. Kalau mau bertanya Alkitab boleh, silakan. Kami akan jawab. Ini saya mau tanya perbedaan tentang masalah haji dengan orang-orang Kristen yang mau pergi ke Vatikan itu loh. Ke Roma atau ke Yerusalem. Ya, Yerusalem itu loh. Karena iya. Kalau haji kalian kewajiban ya? Apa gimana? Ya, kewajiban, tapi kan ada tanda komanya di situ. Jika mampu. Jika mampu. Oh ya. Ya kalau kami orang Kristen nggak wajib ke Yerusalem, nggak wajib. Ya, banyak orang memang pengen ke Yerusalem, jalan-jalan ke Israel gitu. Itu nggak wajib itu. Bahkan nggak ada perintah di dalam Alkitab nanti Tuhan Yesus menyatakan kayak gini sama Rasulnya. Nanti kalau kamu udah memberitakan Injil, sudah percaya sama aku, nanti suruh orang-orang yang percaya sama aku datang ke Israel ya. Tempat saya dulu pernah datang situ, nggak ada. Yang diwajibkan itu kita harus masuk nanti Yerusalem yang baru aja gitu ya. Orang Kristen di sini bermimpilah untuk masuk Yerusalem baru. Nggak usah kamu bermimpi cita-cita harus ke Yerusalem. Lebih bagus kau kasih uangmu itu untuk orang yang lemah ya. Kalau ke Yerusalem baru wajib kita harus masuk situ ya. Itu perintah Tuhan Yesus. Nanti kita harus masuk ke Yerusalem baru aja. Nah, Yerusalem baru itu surga nanti, surga tempat kita nanti. Ke situ kita yang harus masuk Bang. Ke Yerusalem baru kita harus masuk ya. Ada di sini Wahyu 21 ya. Yerusalem baru. Ya, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Nah, ke situlah kita harus masuk Bang. Harus wajib masuk situ. Kalau nggak masuk situ ya kita ke neraka jadinya. Iya. Tempat kita terakhir itu nanti di Yerusalem baru Bang. Yerusalem baru, ya langit baru, bumi baru, disitulah nanti kita. Kalau yang Israel yang di sana itu nggak wajib Bang. Siapa yang ada uangnya ya pergilah ke sana. Kalau nggak ada nggak usah dipaksa. Nggak usah sampai ngutang-ngutang. Kalau kita nggak ngutang itu. Bukan yang ke Yerusalem maksudku. Kan ada orang ke Yerusalem sampai ngutang gitu. Nggak usah kayak gitu ya. Kita rindu ke Yerusalem baru aja. Di situ aja nanti kita berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau saya kan sama kita untuk. Kalau saya rindunya ke Yerusalem baru Bang. Ya, saya paham. Kita pun sama. Saya pun sama rindunya ke surga gitu kan. Nah, tapi kan dalam artian kan banyak orang yang mencita-citakan ingin ke sana. Dan di kita pun nggak harus gitu kan. Karena tadi perdebatannya yang sebelumnya ini yang membuat saya
ingin masuk ke sini ya menurut kalian itu kita wajib, padahal kan nggak wajib, nggak diwajibkan dalam tanda koma atau dalam tanda kurung di situ, jika mampu gitu loh. Karena Ya tadi udah ada Bang, kalau itu kayak keimanan Abang, kalau kalian mau pergi haji jika mampu pergilah gitu. Tapi nggak bisa disamakan ke iman Kristen, karena kami nggak diwajibkan pergi ke Israel. Yang wajib karena itu harus ke Yerusalem baru, itu kita ya, harus ke sana. Salah. ya Jadi kita begini, kita, Bikana, kita kan salah perspektif toleransi Bang. Bapak. Ya, Pak, Hah? kita salah kan perspektif Pak. Jadi begini Pak, tadi itu pembahasannya begini. Oh, orang Kristen menyembah patung, ya. Itu kan tadi pernyataan tadi salah satu cewek tadi ya, dia menyembah patung. Nah, kita mengatakan kita tidak menyembah patung. betul, Nah, betul. betul. Saya Nah, paham ke situ sama ya. seperti begini, bagaimana dengan umat Muslim yang ke ke Mekah, kemudian dia sujud, dia menyembah Ka'bah, sujud ke Ka'bah. Nah, itu Itu kan simbol. pertanyaannya itu, apakah dia Itu menyembah Ka'bah, apakah menyembah tidak. Allah? Itu tidak, itu bukan menyembah Ka'bah. Itu kan dalam rincian perincian dalam ajaran apa ibaratnya perincian penyempurnaan ibadah gitu loh. Bukan Iya, dalam kan artian kita kalau menurut Bapak, orang ke Ka'bah itu sujud begitu di hadapan Ka'bah itu menyembah, apakah itu menyembah, apakah itu hanya apa saja, ritual saja menurut Bapak? itu ritual, menurut saya ritual penyempurnaan. Tapi kan sujud ya, sujud menyembah ya. Bentar, ini pertanyaannya apa sih? Kan tadi mengenai itu kan, naik haji sama yang ke Israel atau Ya, yang tadi kita mendengar kan sudah saya jawab, ya, setelah saya Terus teliti-teliti apa lagi? kan ada kesamaan gitu loh. Apa kesamaannya? Banyak orang yang pengen ke sana gitu. Kemana Pak? Di mana kesamaannya? Enggak ada Maksudnya ke kesamaan. Yerusalem itu, ke Yerusalem. Pak, begini Pak, kalau saya orang Pak Irfan, kaya, kalau ke Yerusalem itu nggak harus pakai baju lengkap, nggak boleh kayak Bapak nggak pakai pakaian dalam keliling-keliling Ka'bah dulu gondal gandul ya. Mbak, Pak, itu kan kalau Bapak tanya ya, sebentar Pak. Kalau Bapak tanya saya Ada punya aturan uang nggak boleh gitu. telanjang Pak kayak Bapak. Mbak, Saya punya itu. uang, saya akan ke Yerusalem, ya. Apa yang menurut Bapak apa yang saya lakukan? Saya hanya mengetahui sejarah bagaimana Yesus itu disalib, bagaimana ceritanya Mesir, bagaimana Firaun. Itu Pak, kita pelajari di situ, bukan ke sana itu sujud menyembah-nyembah, enggak Pak. Itu yang namanya kita mengetahui sejarah, kemudian mengenang kembali cerita bagaimana yang Bapak pahami Isa itu ataupun Yesus yang kami pahami itu ada di mana pada saat itu. Itu Pak, bukan kami ke sana itu untuk datang untuk sujud gitu menyembah, enggak Pak ya. Iya. Beda. Soalnya kan tadi ada sedikit perkataan yang nggak enak gitu kan. Terus tentang di dalam WC itu nggak ada ada Allah atau apa gitu. Di situ nggak ada Allah, itu dalam hati kita, gitu kan. Oh, ini beda lagi. Beda lagi, makanya Ini udah Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.